Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep sup oyong yang enak banget. Kebetulan cuaca ini lagi panas banget di tempatnya Flavi Kasih, tapi kadang juga hujan. Cuacanya itu nggak tentu. Enaknya kita bikin lauk yang seger-seger. Nanti kita mau bikin sup oyong, terus ngambil terasi juga Flavi, dan bikin tempe goreng. Wah, enak banget. Sekarang kita siapkan dulu oyongnya. Untuk oyongnya bagian kasarnya aja yang dibuang ya, kulit nggak usah semuanya kulitnya dibuang, cuma bagian kasarnya aja. Terus kita mau potong-potong, boleh potong bunder-bunder kayak gini, ataupun mau serong boleh, atau mau potong kecil-kecil ya boleh. Sasa Flavis di rumah aja motongnya mau modelnya kayak gimana. Sekarang untuk bahan tambahannya di sini kita mau pakai wortel ya. Nanti biar warnanya juga cantik. Terus sayurannya juga komplit. Di sini juga kita tambahkan kecambah dele. Ini kita pakainya nggak usah banyak-banyak. Terus kita tambahkan juga ada, aku mau pakai dada ayam Flavis. Ini dada ayamnya kita mau fillet, kita hanya pakai dagingnya aja. Kita potong kecil-kecil, boleh mau kotak-kotak atau mau panjang-panjang juga boleh banget. Kalau misalnya Flavis nggak punya dada ayam, juga bisa misalnya diganti pakai bakso sapi, bakso ayam, ataupun pakai fish cake, itu juga enak banget Flavis. Terus untuk bumbunya kita siapkan bawang putih. Ini bawang putihnya kita geprek, terus kita cincang kasar aja. Dah ini aja Flavis, nanti kita tinggal tambahkan sedikit merica untuk bikin supnya. Kalau sudah, sekarang kita siapkan wajan, kita tambahkan minyak. Minyaknya nggak usah banyak-banyak, sedikit aja. Kita mau gongsong-gongsong bumbunya. Tambahkan merica sedikit Flavis. Kita gongsong-gongsong lagi, biarkan nanti sampai aromanya wangi banget. Kalau sudah wangi, kita akan masukkan ayamnya. Kita aduk-aduk. Kalau misalnya nanti Flavis pakainya bakso-baksoan, itu nggak usah digongsong kayak gini Flavis. Nanti dicemplungin aja ke dalam supnya. Karena pakai ayam, terus ayam mentah, makanya ini mau tak gongsong dulu biar mateng. Kalau sudah, kita akan masukkan ke dalam panci. Tadi ini sudah aku didihkan air terlebih dahulu. Kita mau aduk-aduk, tambahkan juga gula, garam, dan juga pakai kaldu-kalduan juga boleh banget. Nah, sekarang kita akan masukkan sayurannya. Ini wortelnya, oyongnya mau kita masukkan. Nah, kalau misalnya Flavis mau pakai bakso-baksoan, ini cemplungin aja di sini, nggak usah digongsong. Sekarang kita masukkan kecambahnya, aduk-aduk. Nah, nanti biarkan sampai mateng, kuahnya sedap banget. Biar makannya sedap, di sini aku mau tambahkan brambang goreng Flavis. Wah, ini bikin aroma semua masakan tuh jadi enak kalau ada brambang gorengnya. Kita aduk-aduk, udah masaknya udah nggak usah lama-lama lagi. Siap kita sajikan di meja makan untuk lauk makan siang. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep endok dadar untuk sarapan yang enak banget. Nanti endok dadarnya komplit, ada sayur-sayurannya juga Flavis. Pertama-tama kita siapkan telurnya dulu atau endoknya dulu, kita kocok, tambahkan juga garam dan juga kaldu bubuk, boleh pakai kaldu ayam, kaldu sapi, kaldu jamur, atau misalnya Flavis pakai micin ya boleh. Terus kita sisihkan dulu. Sekarang kita siapkan untuk bahan isiannya, kita mau pakai cabai rawit, jadi nggak perlu nyambel-nyambel lagi. Ini telurnya udah pedes, tapi bagi Flavis yang nggak suka pedes, ini cabai rawitnya di skip aja nggak apa-apa. Kadang-kadang kan ada yang benar-benar nggak mau makan cabai Flavis, jadi ya wis nggak apa-apa. Kita tambahkan juga bawang merah dan juga ada godong bawang. Kita iris-iris, tambahkan juga tomat. Aku suka banget kalau bikin telur dadar tuh tak kasih tomat, rasanya tuh enak, tuh ada seger-segernya gitu Flavis. Ini kita iris-iris juga. Kalau sudah, ini kita mau tambahkan lagi sayurannya, kita mau pakai toge. Ini togenya nggak usah banyak-banyak, cukup setengah genggam aja udah cukup. Kalau sudah, sekarang kita akan siapkan wajan. Kita mau tumis-tumis bahan-bahan isinya. Tadi ada bawang, brambang. Oh, bawangnya nggak ada, lupa Flavis, maksudnya brambang aja. Sekarang kita masukkan daun bawang, kita aduk-aduk lagi. Masukkan tomatnya, kita aduk-aduk, biarkan nanti sampai agak layu dan setengah matang gitu Flavis. Kalau sudah, baru kita akan masukkan togenya. Nah, toge masaknya sebentar aja, jadi kita cemplungnya di bagian belakangannya aja.
Kita gongseng-gongseng sebentar. Kalau sudah tercampur rata, baru di sini kita akan tuang telur yang sudah tadi kita kocok. Kita ratakan seperti ini. Kalau sudah, kita masak, apinya nggak usah terlalu besar supaya nanti nggak cepat gosong bagian bawahnya. Kalau misalnya bagian bawahnya sudah agak atau keket, baru kita mau balik. Nah, ini kita mau balik, ternyata mau rapih tapi nggak bisa rapih banget, Flavis. Ya wis, nggak apa-apa. Toh kita mau buat sendiri aja, yang penting rasanya enak. Nah, sekarang kita mau masak lagi sampai mateng. Ini mau tak belah-belah langsung aja di atas wajannya seperti ini. Nah, kalau sudah mateng, ini aromanya udah wangi banget, rasanya juga enak. Sekarang kita siapkan di meja makan untuk lauk sarapan. Wah, rasanya udah nggak perlu yang lain lagi, karena di dalam telurnya tadi juga sudah ada sayurnya dan juga sudah ada cabenya, jadi nggak perlu nyambel. Biasanya kan kalau aku bikin endok dadar kan tak kasih lauk tambahannya ada sambal, nah ini nggak perlu. Terima kasih banyak guys sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep ayam goreng yang enak banget, yang simple. Ini nggak perlu diungkep, jadi nanti rasanya lebih juicy, enak banget. Pertama-tama sini kita siapkan ayamnya, terus kita siapkan untuk bumbu marinasinya. Kita mau pakai bawang putih. Di bawang putihnya mau kita haluskan. Kalau sudah halus, kita marinasi dulu ayam pakai bawang putihnya. Jangan lupa nanti pada saat ngaduk-ngaduk tuh agak ditekan-tekan sedikit. Terus kita marinasi kurang lebih selama 15 menit supaya nanti bumbunya ngeresep. Kalau misalnya sudah dimarinasi, di sini kita akan tambahkan lagi tepung bumbu instan serbaguna, Flavis. Flavis bisa pakai merek apa aja sesuai dengan seleranya Flavis di rumah. Ini mau kita tuang. Terus nanti kita akan tambahkan lagi air, tapi airnya nggak usah banyak-banyak, Flavis, sedikit aja. Kita aduk-aduk, kita akan campur ratakan. Ini karena tepung instan serbaguna kan sudah gurih, sudah ada rasanya, jadi udah nggak perlu ditambahkan garam lagi, Flavis. Kita aduk-aduk. Biarkan tercampur rata ayam dan juga tepungnya, Flavis. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini. Nah, ini sekarang sudah siap kita goreng. Ini tadi sambil ngaduk-ngaduk ayamnya pakai tepung, sudah aku siapkan minyak. Jadi ini sudah panas. Flavis nggak usah khawatir, nanti kalau misalnya ada yang tanya, Mbak Flavi apa nanti mateng ayamnya, kan nggak diungkep dulu. Ini mateng, Flavis, asal trik gorengnya juga harus bener ya. Pertama-tama tadi kan kita pakai ayam boiler, jadi nanti dia cepat empuk dibandingkan ayam kampung. Terus juga cara gorengnya, minyaknya itu harus banyak, apinya juga jangan terlalu kecil, Flavis. Terus gorengnya juga nggak boleh sekaligus banyak-banyak, supaya nanti kalau misalnya Flavis gorengnya sekaligus banyak, sedangkan apinya kita api rumahan tuh nggak terlalu besar, nanti malah jadinya tuh matangnya tuh nggak sempurna. Kalau misalnya apinya kegedean, nanti jadinya gosong di luar, nggak matang di dalam. Kalau apinya kekecilan, nanti mateng tapi alot, Flavis. Tapi kalau misalnya Flavis pakai apinya agak gede, terus minyaknya banyak, gorengnya juga jangan terlalu banyak, nanti matang, luarnya mateng, dalamnya juga mateng, terus juicy gitu, enak banget dan juga empuk banget. Nah, ini mau kita goreng lagi sisanya. Hari ini kebetulan aku pakainya bagian paha atas dan juga paha bawah. Habis ini udah kesukaan anak-anak di rumah, sukanya paha, jadi yaudah kadang-kadang kalau aku masak ayam goreng itu paha semuanya aja, jadi nggak rebutan. Ini sudah mateng, warnanya cantik banget. Kita akan angkat, kita sisihkan. Terus kita mau bikin sambal. Aku mau bikin sambal hijau, Flavis. Ini enak banget. Kalau misalnya Flavis mau pakai saus tomat aja maamnya, ataupun mau pakai saus sambal, itu juga boleh, pakai kentang juga boleh. Tapi hari ini karena lidahku tuh lidah deso, nek orang maem Lombok karo sego ya kurang enak rasanya. Jadi hari ini aku mau maamnya pakai nasi atau sego dan juga sambal hijau. Kita siapkan bahan-bahannya. Ini aku pakai tomat dan juga lombok hijaunya, aku tambahkan rawit juga, tambahkan bawang merah, bawang putih. Ini mau kita rebus. Rebusnya juga nggak usah lama-lama banget, Flavis. Nah, seperti ini aja, ini sudah cukup. Ini mau kita angkat, terus kita sisihkan. Ini mau kita haluskan. Kalau misalnya Flavis bikinnya dalam jumlah besar,
juga bisa pakai chopper kalau misalnya Flavis nggak mau terlalu capek ngulek-nguleknya. Nanti rasanya sama aja Flavis. Ini karena aku pakainya sedikit jadi tak ulek aja. Untuk nguleknya jangan sampai yang halus-halus banget. Jadi masih agak kasar-kasar gitu biar nanti lebih cantik gitu. Kalau misalnya sudah halus, ini mau kita tumis lagi. Sajian ini kan sudah matang, sudah kita rebus, tapi kan biar nanti lebih wangi, lebih gurih. Ini mau kita gongsong dengan minyak sedikit tadi bekas goreng ayamnya. Nah, ini minyaknya aku kurangin supaya nggak terlalu kebanyakan ya. Kita masukkan sambal yang sudah tadi kita haluskan, kita aduk-aduk. Nah, lama-lama sebentar aja Flavis. Ini kita tambahkan juga garam, gula. Gulanya sedikit aja. Kalau saya langsung pakai gula, kalau enggak ya nggak apa-apa. Tambahkan penyedap rasa. Bisa kalau sambal-sambalan itu enaknya kalau mau kasih penyedap rasa tuh micin sedikit. Tapi Flavis juga bisa pakai kaldu-kalduan juga boleh banget. Sekarang sudah matang, kita siap sajikan di meja makan dengan ayam gorengnya. Wah, ini enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep oseng-oseng tahu yang enak banget. Pertama-tama di sini kita siapkan dulu tahunya. Kita mau pakai tahu putih, terus kita potong kecil-kecil. Untuk bahan tambahannya di sini kita mau pakai kecambah kedelai. Wah, ini udah favoritnya Flavikasi banget. Ini rasanya tuh seneng banget kecambah kayak gini. Sekarang kita siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbunya kita pakai yang simpel-simpel aja. Ini nanti kita tambahkan lombok hijau yang gede biar warnanya makin cantik Flavis. Di sini kita tambahkan juga cabai rawit biar nanti makin pedes. Rasanya tuh kalau nggak makan pedas tuh kurang enak ya. Bagi Flavis yang nggak terlalu suka pedas, cabai rawitnya di skip aja nggak apa-apa. Di sini kita juga tambahkan lagi ada bawang merah. Jadi kita iris, juga kita akan tambahkan lagi bawang putih, kita iris-iris. Biar nanti makin wangi lagi. Di sini kita mau tambahkan lagi godong bawang Flavis. Nggak usah banyak-banyak, sedikit aja. Di satu batang aja udah cukup. Terus kita mau potong. Potongnya boleh serong kayak gini ataupun mau panjang ataupun mau bulat-bulat kecil juga boleh. Saya Flavis di rumah aja. Kemudian sekarang kita goreng terlebih dahulu tahunya sampai nanti berkulit dan warna juga agak kecoklatan. Kalau misalnya Flavis di rumah nggak ada tahu putih juga bisa pakai tahu kopong. Itu juga enak banget Flavis. Kalau pakai tahu kopong nanti nggak perlu digoreng ya. Langsung aja nanti dimasak dengan bumbu-bumbu. Ini tahunya sudah berkulit. Sekarang kita mau angkat, kita mau sisihkan dulu, terus kita mau tumis bumbu-bumbunya. Ini karena minyaknya masih banyak Flavis, ini mau tak kurangin biar nanti nggak kebanyakan minyak masakannya. Kita tumis bumbunya, kita masukkan terlebih dahulu bawang putih, bawang merah, dan juga cabenya. Kita aduk-aduk lagi, masukkan kecambahnya, kita aduk-aduk lagi. Tadi kita tambahin sedikit banget air. Kita aduk-aduk, biarkan tercampur rata dengan bumbu. Kemudian kalau misalnya sudah setengah matang, baru di sini kita akan masukkan tahunya. Tambahkan lagi gula, garam, kemudian aduk-aduk lagi. Biarkan nanti sampai matang dan juga udah tanak, bumbunya ngeresep, udah enak banget. Kalau misalnya sudah mau diangkat, di sini kita akan masukkan godong bawangnya dan juga lombok hijaunya. Udah, tinggal diaduk-aduk sebentar. Masaknya nggak usah lama-lama lagi, siap kita sajikan di meja makan. Ini udah cocok banget lauk untuk sarapan pagi-pagi ataupun lauk makan siang ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan lele yang enak banget. Karena sih kita suka bosan lele itu dimasak apa ya gitu. Hari ini kita mau bikin lele balado lombok hijau. Nah, ini leleknya kita sudah bersihkan, terus kita bikin untuk bumbu marinasinya. Di sini ada bawang putih, terus pakai ketumbar, kunir, dan juga kita pakai jahe dan garam. Nah, ini mau kita marinasi lelenya pakai bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Marinasinya nggak usah lama-lama, cukup 15 menit aja Flavis. Jangan lupa bagian perut-perutnya juga dikasih bumbu. Kalau sudah dimarinasi nih mau kita goreng. Ini minyaknya kita taburin pakai
Tepung beras boleh, tepung terigu boleh, supaya nanti nggak terlalu meletup-meletup. Nah, ini kita goreng. Kalau misalnya bagian bawahnya sudah kering, ini mau kita balik. Kalau misalnya bagian bawahnya sudah kering lagi, ini mau kita angkat. Ini udah mateng ya. Kita sisihkan dulu, terus kita akan goreng lagi sisanya. Cara gorengnya juga sama seperti tadi, tapi kalau misalnya bagian bawahnya sudah mateng, kita balik. Kalau sudah mateng lagi, kita langsung angkat. Jadi cukup satu kali balikan aja. Kalau misalnya semuanya sudah selesai digoreng, kita siapkan untuk bumbu baladonya ya. Di sini kita siapkan lombok hijau, lombok rawit, tomat hijau, bawang putih, dan juga ada bawang merah. Ini semua bahan kita rebus dulu sebentar. Rebusnya nggak usah lama-lama, jadi begitu dicemplung dalam air mendidih, kemudian nanti sampai mendidih lagi, tunggu sesaat, habis itu mau kita angkat. Udah gini aja. Ini mau kita angkat, terus mau kita haluskan fluffy. Boleh pakai ulekan ataupun mau pakai chopper juga boleh. Yang penting nanti jangan sampai yang halus-halus banget ya. Jadi masih ada kasar-kasar gitu fluffy. Nah, ini hari ini aku pakai chopper aja. Kalau sudah selesai digiling atau sudah dihaluskan, ini mau kita sisihkan dulu. Ini senajan sudah mateng, tapi mau kita tumis lagi pakai minyak panas. Dan nanti aroma itu wangi banget. Aduk-aduk, kita tumis di sini supaya lebih wangi lagi. Kita tambahkan godong jeruk. Kita aduk-aduk lagi, terus kita tambahkan lagi ada gula, garam, dan juga penyedap rasa. Kita tumis-tumis, kita tumis sampai nanti bumbunya udah enak banget kayak gini, baru kita masukkan lele yang sudah tadi kita goreng. Udah, nih masaknya udah nggak usah lama-lama habis, tinggal diaduk-aduk sebentar, biarkan tercampur rata dengan sambalnya ya. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, udah langsung kita siap sajikan di meja makan. Wah, ini udah jadi lauk yang enak banget Fluffys. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffys, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep masakan yang enak banget. Resep ini sebenarnya terinspirasi dari resep sapo tahu ala-ala Chinese food Fluffys. Cuman tadinya aku mau bikin yang plek-plekan kayak di Chinese food. Tapi sayang di keluarganya Fluffy Kasih itu lidahnya lidah Jawa banget. Jadi nggak suka kalau yang masakannya itu terlalu Chinese food. Hari ini aku mau bikin yang rupanya mirip sapo tahu tapi tetap rasanya Indonesia. Kita siapkan sayur-sayur. Tadi aku pakai pakcoy. Terus kita mau pakai wortel juga. Nih wortelnya mau kita potong tipis-tipis saja kayak gini. Kalau sudah kita mau sisihkan. Kemudian kita siapkan, aku pakai tahu putih. Kalau misalnya Fluffys mau lebih enak, pakainya yang tahu sutra Fluffys atau yang egg tofu itu juga enak banget. Ini kita potong-potong, kita sisihkan dulu, kemudian kita siapkan udang. Ini udangnya tadi sudah dibersihkan, sudah dibuang kotorannya juga. Nah, sekarang kita siapkan untuk bumbunya. Kita mau pakai bawang bombay. Bawang bombaynya ini aku pakai separuh aja karena gede Fluffys. Kalau misalnya Fluffys pakainya kecil, pakainya satu aja. Kemudian ini mau kita belah-belah biar nggak nempel. Di sini kita juga siapkan ada bawang putih. Bawang putihnya kita geprek-geprek. Terus mau kita cincang kasar aja kayak gini Fluffys. Terus tambahkan juga godong bawangnya, nggak boleh ketinggalan. Kita iris tipis-tipis kayak gini. Kemudian kalau sudah diiris-iris kita sisihkan. Sekarang kita siap untuk memasaknya. Kita akan siapkan wajan, tambahkan minyak. Kita akan goreng terlebih dahulu tahunya biar nanti warnanya sampai kecoklatan itu Fluffys. Jangan lupa bolak-balik supaya nanti matangnya merata. Kalau misalnya nanti teksturnya udah berkulit, warna juga sudah agak kecoklatan. Ini sudah selesai kita goreng, ini mau kita angkat, kemudian kita sisihkan dulu, terus kita mau tumis-tumis bumbunya atau kita gongsong-gongsong bumbunya. Ini minyaknya masih banyak, aku kurangin. Terus kita masukkan bawang putihnya, biarkan nanti sampai wangi, masukkan bawang bombaynya, aduk-aduk lagi. Kalau sudah wangi banget di sini kita akan masukkan udangnya. Udangnya masuk, aduk-aduk. Kalau nanti udang sudah berubah warna ke merah-merahan, ke oren-orenan Fluffys,
baru di sini kita akan masukkan wortelnya. Nah, kalau wortel udah masuk, kita aduk. Wortel kan agak keras, jadi kita masukinnya di bagian awal. Nanti untuk pakcoynya di bagian belakang aja, Flavis, karena pakcoy sebentar banget mateng. Kita aduk-aduk lagi. Di sini kita akan tambahkan lagi air. Kita aduk-aduk. Nah, ini mau kita tutup biar nanti wortelnya matang dulu. Kalau wortel sudah matang, sini kita tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya, ada gula, garam, dan juga penyedap rasa. Kalau misalnya Flavis pakai penyedap rasa, kalau enggak ya wis nggak apa-apa, rasanya udah gurih karena udah ada udangnya. Nah, sekarang kita akan tambahkan lagi kecap manis, sedikit aja kecapnya, Flavis, biar nanti warnanya agak kecoklatan dikit kuahnya. Sekarang kita masukkan tahu yang sudah tadi kita goreng, aduk-aduk sebentar. Nah, di sini kita akan tambahkan tepung tapioka yang sudah dilarutkan pakai air sedikit ya. Ini supaya nanti kuahnya itu agak kental, Flavis. Kita aduk-aduk lagi karena sudah tercampur rata. Baru untuk terakhir kalinya di sini kita akan masukkan sawi pakcoynya dan juga nanti kita masukkan godong bawangnya. Nah, ini kenapa masukinnya di akhir? Karena pakcoy itu kena air sebentar banget itu udah mateng. Jadi masaknya nggak usah lama-lama. Kita aduk-aduk aja. Kemudian masukkan godong bawang, aduk-aduk. Dah, seperti ini aja masakannya, Flavis. Ini warnanya cantik banget, rasanya juga enak, gurih. Ini cocok juga untuk anak-anak karena nggak pedes ya. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita langsung sajikan di meja makan. Wah, ini udah jadi lauk yang cocok banget untuk lauk sarapan, lauk makan siang, ataupun lauk makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Kalau kalian suka ini cobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep oseng-oseng buncis campur tempe yang enak banget. Kita siapkan buncis, tadi bagian ujungnya kita buang, terus habis itu kita potong-potong. Kalau sudah, kita siapkan tuh bahan lainnya. Di sini kita mau pakai tempe. Tempenya kita pakai agak banyak aja, Flavis. Ini mau kita potong-potong, mau kotak-kotak boleh, mau panjang-panjang ya boleh. Nanti sesuaikan aja sama selera Flavis di rumah. Kalau sudah dipotong-potong, ini mau kita sisihkan dulu. Terus kita mau siapkan untuk bumbunya. Untuk bumbunya kita pakai yang simple banget, Flavis. Kita cuma pakai lombok sama brambang aja. Ini lomboknya aku pakai yang keriting merah dan juga ada yang cabai rawit merah. Kalau misalnya Flavis nggak suka pedas, pakainya yang lombok keriting merah aja ya, Flavis. Tapi kalau misalnya Flavis sukanya pedas kayak aku, boleh tambahin cabai rawit. Nanti kalau misalnya kurang pedas lagi, tambahkan lagi. Terus kita siapkan juga ada bawangnya. Ini mau kita iris-iris. Nah, sekarang siap. Kita mau masak ya. Siapkan wajan. Kita akan tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita akan gongsong bumbunya sampai wangi. Masukkan bawang terlebih dahulu. Kita aduk-aduk. Kalau sudah wangi, kita masukkan lomboknya. Ini mau kita aduk-aduk lagi. Oh ya, tambahkan juga godong salam biar nanti makin wangi. Nah, kalau sudah wangi, sekarang kita masukkan tempenya. Jadi tempenya itu nggak perlu digoreng dulu. Kita masukkan aja. Kita gosong-gosong dengan bumbu, tapi biar dia agak kegoreng dulu gitu, Flavis. Nanti biar warnanya agak coklat dan udah setengah mateng. Nah, kalau udah setengah mateng, baru kita akan tambahkan untuk bumbu-bumbu lainnya. Kita tambahkan garam, terus tambahkan gula, tambahkan lagi penyedap rasa, dan juga kita tambahkan kecap manis. Nah, ini mau kita aduk-aduk. Biarkan tempenya matang. Kalau sudah matang, baru kita akan masukkan buncisnya. Karena buncis sebentar banget matang, Flavis masaknya. Jadi kita masukinnya belakangan aja. Kita aduk-aduk. Nah, ini masaknya nggak usah lama-lama, Flavis. Biar nanti buncisnya masih krius-krius dan warnanya juga masih cantik banget. Tapi kadang-kadang ada juga yang suka kalau masak sayuran tuh maunya agak empuk. Nanti dimasaknya lebih lama lagi aja. Nah, kalau aku lebih sukanya kayak gini, Flavis. Jadi warnanya masih cantik, terus teksturnya juga masih krius-krius. Udah, sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan di meja makan. Ini udah cocok banget untuk lauk pagi-pagi. Ini aja udah enak banget makan nasi. Kalau misalnya Flavis mau, tinggal
goreng endok dadar itu juga enak. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep tumisan yang simple, yang enak. Kita mau masak sawi putih. Ini mau kita buang bagian ujungnya, terus kita bukan satu persatu kayak gini. Kemudian nanti kita potong kecil-kecil aja kayak gini. Kalau misalnya Fluffy mau numisnya lebar-lebar atau memanjang juga boleh. Nanti kalau sudah selesai dipotong-potong kita sisihkan. Terus kita cuci sampai nanti benar-benar bersih. Nah sekarang kita siapkan untuk bahan lainnya. Kita mau pakai tahu kopong. Ini enak banget Fluffy, tahu kopong yang di tempat Fluffy Kasih. Kita iris panjang-panjang aja. Kemudian kalau sudah, ini mau kita sisihkan. Terus kita akan siapkan untuk bahan lainnya. Kita mau pakai kecambah dele Fluffy. Ini udah favoritnya Fluffy Kasih banget. Mau dimasak apa aja tuh enak rasanya. Untuk bumbu-bumbunya kita mau pakai lombok rawit merah dan juga cabai merah yang keriting. Kalau misalnya tuh Fluffy nggak mau pedas, pakainya yang lombok keriting aja ya. Karena aku maunya pedas, jadi aku tambahkan cabai merah rawitnya. Karena suka ada yang nanya, Mbak Fluffy masaknya jangan yang pedes-pedes terus dong. Kalau resep yang ini nggak apa-apa Fluffy, sampai nggak harus pedes pun rasanya udah enak banget. Siapkan juga ada bawang merah dan juga bawang putihnya, kita iris-iris. Kalau sudah, kita akan tambahkan lagi tomat. Tomatnya satu aja, ini aku pakai ukuran yang sedang. Kalau misalnya Fluffy pakai yang gede, pakainya separuh aja udah cukup. Kemudian kita mau iris tipis-tipis juga. Kalau semua bahan dan bumbu sudah siap, sekarang kita siap untuk memasaknya. Kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita mau masukin bumbunya. Bawang, brambangnya kita tumis sampai nanti wangi. Kalau sudah wangi, kita gongsong-gongsong, baru kita masukkan yang lainnya. Kita masukkan cabenya. Kita aduk-aduk lagi. Biarkan nanti wangi dan juga agak kering. Nah sekarang baru kita akan masukkan terlebih dahulu tomatnya. Kalau tomatnya sudah masuk, baru kita akan masukkan tahunya. Untuk sawinya nanti belakangan aja Fluffy, karena sawi kan sebentar banget matang, cuma sering-sering aja udah mateng. Kita masukin aja dulu tahunya, biarkan nanti tahunya udah setengah mateng dulu. Kalau udah setengah mateng, kita masukkan kecambah kedelainya. Kita aduk-aduk lagi. Kalau udah tercampur rata seperti ini, baru kita akan masukkan sawi putihnya. Kita aduk-aduk, biarkan nanti semua bahan dan bumbu tercampur rata. Tambahkan lagi gula, garam, dan juga penyedap rasa. Kita aduk-aduk lagi. Kalau misalnya Fluffy nggak mau pakai penyedap rasa pun nggak apa-apa Fluffy, rasanya udah enak. Atau mungkin bagi Fluffy yang nggak suka pakai gula masaknya, ya wis nggak apa-apa, nggak usah pakai gula. Kita aduk-aduk lagi. Wah ini warnanya udah cantik banget. Jangan terlalu matang ya, udah begini aja, ini udah cukup. Masih krius-krius, nanti rasanya enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.